Kalau dibandingkan dengan usia Gereja Katolik Roma, Basilika Santo Petrus sebenarnya masih tergolong anak baru. Usianya baru sekitar 500 tahun, bandingkan dengan agamanya sendiri yang udah ada lebih dari 2000 tahun. Basilika yang sekarang luasnya 22.000 meter persegi. Luas ini cukup untuk menampung 60.000 hingga 80.000 orang. Pembangunan Basilika Santo Petrus berlangsung selama 120 tahun dan dekorasi interiornya terus berlanjut selama setengah abad berikutnya. Bangunan yang sekarang kita lihat bukanlah gereja pertama yang berdiri di sana. Gereja pertama dibangun sekitar tahun 315 oleh Kaisar Konstantinus, Kaisar Romawi pertama yang masuk Kristen. Ceritanya, sebelum pergi berperang, dia melihat salib di langit dengan tulisan Latin In hoc signo vinces, yang artinya, dengan tanda ini kamu akan menang. Setelah menang perang, dia akhirnya menjadi seorang Kristen dan sebagai ungkapan syukur, dia membangun gereja di atas makam Santo Petrus. Dulu pada tahun 60-an Masehi, di Bukit Vatikan, Kaisar Nero sempat bikin arena pacuan kuda atau tempat sirkus. Tempat itu juga digunakan buat pertarungan gladiator dan kadang buat menghukum mati para penganut Kristen. Banyak orang Kristen yang mati di situ dan dikuburkan di pemakaman dekatnya. Sejarah mengatakan bahwa jasad Santo Petrus juga dikuburkan di sana setelah dia disalib. Gereja pertama ini bentuknya basilika gaya awal Kristen, mirip-mirip aula besar Romawi dengan deretan tiang dan lorong tengah, dan ukurannya cuma setengah dari gereja yang sekarang. Di depannya ada halaman dengan air mancur dan beranda untuk orang yang belum dibaptis. Pada saat itu, orang yang belum dibaptis belum boleh masuk ke dalam. Rancangannya berbentuk salib Latin dan makam Santo Petrus ada di bawah altar utama, di titik pusat gereja. Pada tahun 1505, Paus Julius II memutuskan hal besar, yakni membongkar total gereja lama dan membangun gereja baru yang lebih megah. Pada saat itu, bangunan lama sudah lebih dari 1000 tahun dan kondisi fisiknya juga sudah memprihatinkan. Banyak retak sana-sini dan udah nggak layak pakailah istilahnya. Selain itu, Paus Julius II juga ingin tempat yang layak untuk makam yang sedang dipahat oleh Michelangelo. Nah, Basilika Santo Petrus ini bukan hanya diarsiteki oleh satu orang, tetapi lebih dari itu. Perjalanan waktu membuat perancangan basilika kadang berubah-ubah. Paus Julius II pertama kali menunjuk arsitek Donato Bramante untuk merancang bangunan baru. Pekerjaan dimulai tahun 1506 bersamaan dengan dibentuknya Garda Swiss yang sampai sekarang masih jaga keamanan Paus. By the way, seragam pasukan yang ikonik ini dirancang oleh Michelangelo. Sebelum wafat pada tahun 1514, Bramante sempat menyelesaikan pilar-pilar utama untuk menopang kubah. Tapi setelah itu, pembangunan agak kacau karena banyak arsitek dan paus pengganti mempunyai ide sendiri-sendiri. Akibatnya, bangunan ini lama banget selesainya. Bahkan Rafael sempat menggambar bangunan gereja yang belum punya kubah itu sebagai latar belakang lukisannya yang terkenal. Dalam lukisan itu, Rafael menggambarkan para filsuf Yunani seperti Socrates, Aristoteles, Pythagoras, dan lain-lain. Akan tetapi, ia mengganti wajah-wajah para filsuf itu menggunakan wajah orang-orang zaman itu. Leonardo da Vinci menggantikan wajah Socrates, Michelangelo sebagai Heraklitus, dan Bramante sendiri sebagai Euclides. Rafael juga nyelipin wajahnya sendiri di situ. Intinya, dia mau bilang, kami ini penerus para pemikir besar zaman dulu. Desain Bramante yang elegan ternyata nggak bisa diwujudkan sepenuhnya. Kubah yang dia rancang nggak cukup kuat untuk ditopang struktur di bawahnya. Bramante memiliki ide untuk membangun kubah yang mirip dengan kubah Pantheon. Setelah dia meninggal, beberapa arsitek ganti-gantian bikin versi yang baru. Ada yang pakai denah dasar berbentuk salib Latin, ada yang berbentuk salib Yunani. Pada tahun 1514, Rafael menyerahkan sebuah desain berbentuk salib Latin kepada Paus Leo ke-10. Namun, setelah ia meninggal pada tahun 1520, Baldassare Peruzzi mengambil alih dan kembali menggunakan salib Yunani. Pada tahun 1538, di bawah Paus Paulus ketiga,
Antonio da Sangallo menyerahkan versi lain dari rencana salib Latin yang pada dasarnya merupakan revisi dan perluasan dari desain Rafael. Akan tetapi, dengan desain seperti itu, fungsi penerangan menjadi berkurang. Cahaya sulit untuk masuk ke dalam gereja. Akhirnya, ketika Sangallo meninggal pada tahun 1546, Paus menunjuk Michelangelo yang pada saat itu sudah tua untuk menuntaskan proyek ini. Dia balik lagi ke konsep salib Yunani rancangan Bramante, tapi disederhanakan dan diperkuat. Ia menyesuaikan kembali struktur-struktur penopang bagian tengah dan dinding luar sehingga bisa memikul beban bangunan. Setelah itu, Michelangelo mendesain kubah yang berbeda dari rancangan Bramante. Desain Michelangelo lebih mirip seperti kubah Brunelleschi di gereja Santa Maria del Fiore di Florence. Desain ini berdampak pada siluet yang dibentuk terhadap langit kota. Kubah ini berbentuk agak lonjong daripada bundar. Hal ini memiliki keuntungan dalam menyalurkan beban lebih langsung ke tanah. Desain kubah itu terlihat lebih kuat dan karena bentuknya lebih oval. Bila kita memandangnya dari bawah, maka kubah itu terlihat mengarah lebih menuju langit alias menuju ke arah surga. Sayangnya, saat Michelangelo wafat tahun 1564, kubahnya belum kelar. Akan tetapi, desainnya tetap dipertahankan sampai akhir. Karena reputasi Michelangelo yang begitu luar biasa, Paus Pius kelima melibatkan Vignola, asisten Michelangelo, untuk memastikan bahwa tidak ada satu batu pun yang diubah dari rencana Michelangelo. Pada tahun 1585, Paus Sixtus kelima menunjuk arsitek Giacomo della Porta dibantu oleh Domenico Fontana untuk menyelesaikan kubah. Kubah itu selesai pada tahun 1590, seperti yang tertulis di bagian atasnya. Selain itu, pada kubah terdapat tulisan Tu es Petrus et super hanc Petram aedificabo ecclesiam meam et tibidabo claves regni caelorum, yang artinya, engkau adalah Petrus dan di atas batu ini aku akan mendirikan gerejaku dan aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Kata-kata tersebut adalah alasan dari keberadaan gereja Katolik saat ini. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa polemik dengan desain milik Michelangelo. Yang pertama, desain gereja itu tidak sepenuhnya menutupi semua tanah yang telah disucikan dalam gereja Santo Petrus yang lama. Yang kedua, kontrareformasi bersikeras pada tata letak salib Latin untuk gereja-gereja baru, karena salib Yunani mengabaikan ritual sakramental yang merupakan bagian dari gereja. Jadi, Paus memutuskan bahwa ada pekerjaan yang perlu dimodifikasi kembali. Bagian lorong panjang depan gereja ditambah supaya lebih sesuai dengan tradisi gereja salib Latin. Tujuannya supaya bangunan mencakup semua area tanah suci dari gereja lama. Pada tahun 1608, Carlo Maderno ditugaskan untuk memperpanjang bagian depan gereja dan menambahkan fasad baru. Fasad adalah bagian luar bangunan yang sering dimaksudkan sebagai bagian depan, tetapi bisa juga mencakup bagian samping dan belakang. Nah, fasad baru yang dirancang Maderno ini mengorbankan desain asli Michelangelo. Sekarang, kita harus masuk lewat lorong panjang dulu sebelum bisa melihat kubahnya, yang pada desain awal seharusnya bisa langsung terlihat dari pintu depan. Para pengunjung harus berjalan lebih dari 90 meter sebelum bisa melihat kubah utama Michelangelo ini. Meskipun demikian, ternyata ada sebuah nilai yang sebelumnya tidak ada dalam rancangan Michelangelo, yakni prosesi. Lorong yang diperpanjang mempengaruhi apa yang digambar oleh Maderno mengenai fasad bangunan. Kita bisa melihat dalam desain ini ada hubungan antar kubah dengan badan gereja dan dua menara yang mengapitnya. Pada tahun 1612, seperti yang tertulis dalam prasasti fasad bangunan, Maderno menyelesaikan pekerjaan perpanjangan bagian tengah dan fasad. Akan tetapi, menara-menara yang mengapitnya juga tidak dibangun sebelum kematian Maderno. Setelah Maderno, Bernini melanjutkan proyek besar ini. Untuk mengurangi skala ruang yang begitu luas di bawah kubah Michelangelo, Bernini membuat baldacchino, semacam kanopi raksasa dari perunggu setinggi hampir 30 meter yang berdiri di atas makam Santo Petrus. Pilar spiral baldacchino terinspirasi dari kolom marmer lama yang diyakini berasal dari Bait Suci Salomo. Bernini juga membuat katedra Petri,
sebuah karya puncak dari Bernini di Basilika, yakni kursi Santo Petrus yang dikelilingi oleh patung para doktor gereja dan diletakkan di bawah sinar cahaya dari kaca patri yang menggambarkan burung merpati, simbol dari Roh Kudus. Bernini juga bertanggung jawab atas pekerjaan dinding dan kubah bagian dalam Basilika yang dihiasi mosaik dan marmer yang indah. Bernini juga menangani desain lantai, makam, altar, dan hiasan pilar-pilar. Bernini juga mencoba untuk membangun menara-menara yang dirancang oleh Maderno sebelumnya. Akan tetapi, fasadnya mulai runtuh. Dia salah menghitung berat menara-menara itu. Bernini dibentuk sebagai seorang pematung, bukan sebagai arsitek. Jadi, mereka kemudian menghentikan pembangunan menara-menara, dan itulah mengapa kalau kita melihat Basilika, proporsinya tampak agak aneh. Menara-menara itu seharusnya memiliki hubungan yang lebih ideal antara tinggi dan lebar, akan tetapi yang terbentuk adalah yang sekarang yang kita lihat ini. Basilika Santo Petrus akhirnya diresmikan dan diberkati pada tahun 1626. Akan tetapi, Basilika itu masih memerlukan halaman. Bagian halaman depan Basilika juga merupakan bagian yang sangat penting. Pada bait suci Santo Petrus Lama, halaman diperlukan untuk berbagai upacara dan ritual, termasuk pemberkatan atau hari libur khusus ketika Paus menyapa umat. Di tengah-tengah area yang sekarang menjadi St. Peter's Square, terdapat sumbangan pemikiran dari Paus Sixtus kelima dalam pembentukan ruang di bagian depan Basilika, yaitu obeliks setinggi 25 meter yang dipasang di sana pada tahun 1586. Ini adalah obeliks Mesir utuh terbesar yang dipindahkan ke Roma selama Kekaisaran. Dulu, obeliks Mesir setinggi 25 meter itu awalnya berdiri di arena Pacuan Nero. Obeliks tersebut dipindahkan ke tengah halaman atas dasar pemikiran Paus Sixtus kelima yang menunjuk arsitek Domenico Fontana pada tahun 1586 untuk mindahin obeliks ke tengah halaman. Proses mindahinnya rumit banget, pakai tali, kuda, dan tenaga manusia dalam jumlah yang besar. Obeliks dibungkus dalam rangka kayu pelindung, kemudian diposisikan horizontal dengan katrol. Alhasil, proses ini menjadi tontonan oleh warga Roma, termasuk seluruh dewan kardinal. Barikade menjaga orang-orang yang penasaran pada jarak yang aman, dan suasana yang tercipta adalah keheningan total sehingga para pekerja bisa mendengar sinyal dari Fontana. Setelah proses pemindahan obeliks itu, Fontana ditugaskan untuk memindahkan 3 obeliks lainnya yang lebih kecil di Roma. Saat ini obeliks-obeliks itu berdiri di Piazza del Popolo, di San Giovanni Laterano, dan di Basilika Santa Maria Maggiore. Semuanya diposisikan oleh Fontana. Kembali ke halaman Basilika Santo Petrus, Bernini kemudian mendesain St. Peter's Square yang ikonik itu. Ia menempatkan pusat lapangan agak jauh dari gereja agar pengunjung bisa melihat kubah dan fasad secara bersamaan. Desainnya berbentuk oval dengan obeliks sebagai titik pusat. Bila kita perhatikan, halaman ini hampir seolah-olah membalik denah Basilika, di mana obeliks berada seperti di tempat di mana makam Santo Petrus berada. Konsep halaman Santo Petrus yang dibuat oleh Bernini ini menggambarkan lengan keibuan Bunda Suci. Halaman oval dengan deretan tiang besar ini seakan menyambut para peziarah yang datang. Dengan penempatan halaman ini, kubah besar Basilika bisa kembali terlihat dari kejauhan. Demikian video dari pembangunan Basilika Santo Petrus, gereja terbesar yang pernah dibangun oleh manusia. Di lain kesempatan, kita akan membahas tentang biaya yang dihabiskan untuk membangun Basilika Santo Petrus yang ditaksir mencapai 20-30 kali lipat dari bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Terima kasih sudah menonton.